Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenal metode konfigurasi VLAN. Nah, konfigurasi adalah pengaturan atau sebuah proses pembuatan dari bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Dalam jaringan komputer, konfigurasi menggambarkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan membangun dan mempertahankan infrastruktur jaringan. Konfigurasi jaringan sangat diperlukan untuk membangun sebuah jaringan VLAN. Melakukan konfigurasi VLAN dapat dilakukan dengan mudah, tapi butuh kesabaran yang lebih untuk beberapa kondisi. Mengkonfigurasi VLAN perlu adanya metode khusus. Terdapat banyak metode yang mengkonfigurasi jaringan VLAN. Metode yang paling sering dilakukan adalah VLAN trunking dan VLAN tagging. Nah, di dalam umpamanya kita membuat sebuah topologi jaringan, misalkan kita membuat 5 segmen. Nah, supaya antar segmen itu saling terhubung, nah maka kita harus mengkonfigurasinya gitu. Nah, nanti untuk konfigurasinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari VLAN trunking. Trunk adalah sebuah point-to-point link antara satu atau lebih ether switch interface dengan perangkat lainnya seperti router dan switch. Ethernet trunk dapat membawa traffic paket atau data dari berbagai VLAN hanya dalam sebuah link. Sebuah VLAN trunk memungkinkan pertukaran data dalam seluruh jaringan. VLAN trunking adalah sebuah metode di mana sistem komunikasi dapat menyediakan akses jaringan untuk banyak klien dengan berbagi satu set garis atau frekuensi. Jadi jika tidak memberikan secara individu gitu, jadi tidak untuk individu. Nah, kalau contohnya misalkan konfigurasi VLAN trunking, nah kita di switch berarti nanti konfigurasi terminal diketik ya, atau conft. Nah, kemudian misalkan di enter, nah selanjutnya interface pas Ethernet ya, tergantung pas Ethernetnya yang keberapa, misalkan yang 0 strip 2, kemudian enter. Nah, kemudian pilih, diketik lagi switch port mode trunk gitu contohnya. Nah, kemudian virtual trunking protocol. Virtual trunking protocol berfungsi untuk mentransmisikan konfigurasi VLAN yang ada ke seluruh switch dalam satu jaringan yang memiliki VTP domain yang sama dan berjalan dalam trunk link. Nah, jadi suatu VTP atau Virtual Trunking Protocol memiliki beberapa komponen penting dalam penggunaannya. Nah, komponen-komponen tersebut ya, di sini diantaranya ada VTP domain. Nah, tujuan utama dari VTP domain adalah memudahkan pengaturan switch sehingga dapat diatur sebagai suatu grup. VTP domain merupakan sekelompok switch yang saling berbagi informasi VTP. Nah, kemudian yang kedua ada VTP mode. Nah, VTP mode yang digunakan adalah switch. Switch akan menentukan bagaimana suatu switch berinteraksi dengan switch VTP lainnya dalam satu domain. Nah, di sini terdapat 3 metode dalam VTP mode, yaitu yang pertama VTP server. Nah, VTP server memiliki akses penuh
akses penuh atas pembuatan VLAN atau pengubahan pada domain mereka. Nah, contohnya kalau dalam perintahnya kita masuk ke switch, configure terminal, atau bisa ketik ft, kemudian di config bisa vtp domain admin jar gitu umpamanya. Nah, kemudian vtp mode server diketik lagi. Nah, kalau sudah selesai berarti ketik n. Nah, kemudian ada vtp client. Nah, vtp client hanya memiliki akses untuk memodifikasi konfigurasi VLAN pada dirinya sendiri. Itu contoh perintahnya, misalkan di switch pertama configure terminal ya, atau bisa sebut disingkat conft, kemudian diketik enter, kemudian ketik vtp domain admin jar umpamanya, kemudian ketik vtp mode client. Nah, kalau udah ketik n. Nah, kemudian yang ketiga vtp transparan. Nah, switch yang berada dalam mode transparan tidak berpartisipasi dalam VTP. Itu misalkan di dalam perintah kita konfigurasi terminal, kemudian VTP domain admin jar, administrasi jaringan, kemudian VTP mode transparan gitu diketiknya, kemudian n kalau udah selesai. Nah, kemudian interval routing. Nah, interval routing adalah sebuah metode yang bertujuan untuk menghubungkan host yang berada pada VLAN yang berbeda agar VLAN dapat berkomunikasi, maka diletakkan sebuah router sebagai gateway masing-masing VLAN. Nah, kemudian di sini contoh dari perintah inter VLAN routing. Nah, misalkan di router kita dibuka dulu routernya. Nah, kemudian di enable router, kemudian dikonfigurasi, kemudian INTFA itu interface fast Ethernet ya. Nah, kemudian encapsulation diketik lagi. Nah, kemudian enter, ketik IP address-nya. Misalkan di sini 192.168.255.255.255.0 router gitu. Nah, kemudian kalau udah selesai exit router, kemudian exit itu. Nah, kemudian yang berikutnya akses control list. Nah, untuk akses control list adalah pengelompokan paket berdasarkan kategori. Nah, untuk akses control list bertujuan untuk mengatur keluar masuknya traffic ke dalam maupun keluar router. Access list mengizinkan atau menolak, menyatakan bahwa sebuah traffic dapat ke segmen jaringan dan dari segmen jaringan berdasarkan pada alamat IP pengirim, alamat IP tujuan, tipe protokol, dan nomor port dari paket. Nah, misalkan contohnya di router di enable terlebih dahulu, diketik, kemudian diketik lagi conft atau configure terminal, kemudian diketik enter, ketik lagi access list, misalkan 10 di DNI 192.168.2.00.0.255 ini misalkan mau ditolak gitu ya, list dari IP address tersebut gitu. Kemudian diketik lagi access list 10 permit any. Nah, jadi contoh itu kalau ingin memblok koneksi jaringan di IP address tersebut gitu. Jadi nanti bisa menggunakan dalam pengaturan traffic gitu. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti tulis di kolom komentar nama dan kelas ya. Jadi sebagai bukti mengikuti pembelajaran. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini.
Mudah-mudahan dipahami. Sekian, wassalamualaikum.